Halo Sobat Kebun Doa semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan penuh berkahnya. Sekarang kita masih di Gereja Pandu. Sekarang ada hal yang mungkin gak banyak orang yang tahu. Dalam Taman Doa Gua Maria di Gereja Pandu ini kita juga ada panduan seperti meditasi 7 kedukaan Santa Perawan Maria. Dukacita pertama adalah nubuat Simeon, Lukas 2 ayat 34 sampai 35. Simeon bernubuat dan berkata kepada Maria bahwa anak Maria, Yesus, telah ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel dan akan menjadi suatu tanda pembantahan. Pembantahan itu akan menyakitkan Maria seperti suatu pedang yang menembus dirinya, supaya menjadi nyata pikiran dan hati dari banyak orang. Lukas 2 ayat 34 sampai 35. Dan di sini juga diceritakan untuk bagaimana kita bermeditasi agar Bunda Maria yang berduka, demi hatimu yang mulia, doakanlah aku untuk memperoleh rahmat Allah supaya selama hidup dan pada saat ajalku aku selalu mengingatkan akan karya penebusan Yesus dan kekudusan selalu tertanam di hatiku. Dukacita yang kedua, melarikan Yesus ke Mesir dalam Matius 2 ayat 13. Dalam mimpi malaikat berpesan pada Yosef agar melarikan diri bersama Maria dan bayi Yesus dari aniaya Raja Herodes ini. Merupakan pedang dukacita bagi Maria yang bingung karena harus mengungsi dengan seorang bayi yang baru lahir, di mana harus tinggal, bagaimana dengan kebutuhan sehari-hari, itu yang membuat bingung dan dukaan Maria saat itu. Di mana di sini ada meditasi untuk Bunda Maria yang berduka. Demi hatimu yang mulia, doakanlah aku untuk memperoleh rahmat supaya untuk dapat memahami arti penderitaan dalam perjalanan hidup bersamamu dengan penuh kesabaran dan kekudusan hingga saat ajalmu nanti. Aku berharap supaya terhindar dari hukuman siksa neraka dan dapat menerima rahmat hidup berbahagia bersama Allah di surga. Untuk duka Maria yang ketiga, Yesus hilang. Sehabis hari-hari perayaan ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Lukas 2 ayat 43 sampai 45. Mencari anaknya selama 3 hari, membayangkan bagaimana perasaan seorang ibu begitu gelisah dan takut kehilangan putra satu-satunya. Meditasi di sini, Bunda Maria yang berduka, demi hatimu yang mulia, doakanlah aku untuk memperoleh bagimu rahmat untuk tidak pernah kehilangan Tuhanku Yesus Kristus. Semoga aku selalu berpegang teguh pada sabda-sabdanya sehingga hidupku selalu memancar dan bertindak penuh dengan kasih Allah demi keselamatan bersama. Nah, pada duka Maria yang keempat, bertemulah Yesus di jalan salib. Sejumlah besar orang mengikuti dia sesaat memanggul salib menuju Golgota. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia, termasuk Maria ibunya. Lukas 23 ayat 27. Sebagai seorang ibu, melihat anaknya yang sakit, betapa rasanya lebih sakit dari yang sakit. Apalagi melihat anak yang akan dihukum mati, membayangkan bagaimana sakitnya pedang yang tembus ke dalam jiwa Bunda Maria. Meditasi di sini, Bunda Maria yang berduka, demi hatimu yang mulia, doakanlah aku untuk seperti engkau, dapat memandang Yesus yang menatapmu. Aku memohon padamu, perolehlah bagiku rahmat untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhanku. Satukanlah salib kehidupanku dengan salib agung Yesus Kristus, putramu sampai di akhir hayatku. Duka Maria kelima, Yesus wafat di salib. Di dekat salib Yesus, berdirilah ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia pada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu," dan sejak saat itu murid itu menerima di dalam rumahnya. Yohanes 19 ayat 18, 25, 26, dan 27.
Membayangkan seorang ibu yang melihat putranya yang tak berdosa dianiaya dengan keji dan dihukum di depan matanya. Bunda Maria tidak berontak atau mencaci maki. Dia menerima apa adanya. Sepertinya dia tahu bahwa anaknya harus menjalankan penderitaan itu demi menebus dosa-dosa manusia. Segala sengsara Yesus adalah sengsara Maria. Jika ketika Yesus berkata, "Aku haus," Bunda Maria pun tidak mampu memberi setetes air. Meditasi di sini, Bunda Maria yang berduka, demi hatimu yang mulia, doakanlah aku untuk dapat berbicara dengan Yesus di kayu salib. Jadikan kami semua anak-anakmu sesuai kehendak putramu sebelum wafat. Sadarkanlah aku selalu akan cinta dan pengorbanan putramu yang wafat demi menyelamatkan manusia. Tuntunlah aku supaya dapat menghabiskan hidupku hanya untuk Allah. Bimbinglah dan doakanlah aku bila aku dilanda kesedihan dan kemalangan. Duka Maria ke-6, lambung Yesus ditikam dan jenazahnya diturunkan dari salib. Yesus wafat di salib, maka Yusuf dari Arimatea menurunkan jenazah Yesus dari salib dan mengafaninya dengan kain lenan dan membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Markus 15:43-46 diceritakan dalam Matius 27 ayat 57-59. Waktu Yesus disalib, semua murid-muridnya tidak hadir kecuali Yohanes. Bunda Maria mengalami semuanya, melihat anaknya yang ditusuk lambungnya dan menghembus napasnya terakhir. Pedang duka cita yang sangat menusuk untuk seorang ibu. Maka Bunda Maria sangat mengerti kesedihan kita semua dan tidak akan meninggalkan kita. Mungkin kita juga seperti murid-murid Tuhan Yesus yang meninggalkan Yesus, tetapi Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Bunda Maria akan selalu membantu kita untuk mendekatkan diri lagi kepada Yesus. Berdoalah kepada Bunda Maria sesaat kita merasa jauh dari Yesus, sesaat hati kita sedih dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Bunda Maria yang berduka, demi hatimu yang mulia, doakanlah aku untuk memperoleh rahmat masuk ke dalam hati kudus Yesus yang terluka dan terluka untukku, sehingga dalam hati itu aku dapat merasakan bahwa di sanalah satu-satunya tempat terindah bagi kasih-Nya, di mana jiwa-jiwa yang mengasihi Allah sehabis-habisnya dapat diturunkan dari salib penderitaanku untuk beristirahat dan hidup di dalam kehadirat-Nya. Duka Maria ke-7, Yesus dimakamkan. Di dekat Yesus disalibkan ada suatu taman dan di dalamnya ada suatu kubur baru yang belum pernah dimakamkan seorang pun. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka memakamkan jenazah Yesus di situ. Yohanes 19 ayat 41-42. Ada pepatah, sangatlah susah ketika kehilangan seorang anak, tetapi terlebih susah lagi ketika harus menguburkannya. Hidup tanpa seorang ibu adalah sebuah tragedi, tetapi hidup tanpa Kristus bagaikan hidup di neraka. Meditasi di sini, Bunda Maria yang berduka, demi hatimu yang mulia, doakanlah aku untuk dapat menyesali dan mengubur segala dosaku yang melawan Tuhanku. Kuatkanlah aku dalam percobaan dan temani aku pada saat ajalku. Mohonkanlah pengampunan dan keselamatan jiwaku melalui kemurahan hati Yesus, sehingga setelah segala sesuatu yang buruk ini terkubur, aku boleh masuk ke surga bersama Engkau untuk menyanyikan lagu pujian sempurna bagi Allah. Nah, itulah 7 kedukaan Maria, dan kita bisa renungkan dan kemudian kita bisa melakukan meditasi dan berdoa sesuai dengan 7 kedukaan Maria. Apa sih sebenarnya 7 kedukaan Santa Perawan Maria? Sejarahnya dari mana? Dan kita lihat saja di mana 7 kedukaan Santa Perawan Maria itu biasa dilukiskan dengan hati Bunda Maria yang ditusuk dengan 7 pedang dalam Lukas 2 ayat 34-35. Angka 7 mempunyai konotasi khusus dalam kitab suci, konotasi yang berhubungan erat dengan perjanjian kasih Allah yang lengkap, menyeluruh dan tiada habisnya kepada umatnya. Pada abad ke-7 di kota Florence, Italia, terjadi penampakan Bunda Maria kepada 7 pria saleh yang kemudian mereka membentuk sebuah tarekat religius. Devosi dan doa Rosario 7 kedukaan Maria lahir dari tarekat religius ini pada abad ke-13. Pemenuhan 7 peristiwa tersebut bersifat devosional.
doa yang menjadi bagian dari praktek-praktek kesalehan rohani yang suci dan bermakna di dalam gereja Katolik. Devosi ini dimaksudkan untuk meneguhkan orang yang sedang berduka, sedih, susah, malang, dan bagi mereka yang rela berkorban demi kemuliaan Allah dan kebaikan manusia di dunia. Jadi devosi ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua yang sedang berduka, sedih, susah, malang, dan bagi mereka yang rela berkorban demi kemuliaan Allah. Devosi dan rosario ini mulai dipakai secara umum di Mainz, Jerman pada tahun 1423. Kemudian pada tahun 1668, Paus Clement ke-9 meresmikan 7 Keduka Maria. Ini dirayakan pada setiap hari Minggu ketiga bulan September bersamaan dengan perayaan Salib Suci Yesus Kristus. Pada tahun 1727, Paus Benediktus ke-12 memasukkan peringatan ini ke dalam penanggalan liturgi untuk dirayakan pada setiap hari Jumat sebelum Minggu Palma. Lalu pada tahun 1814, Paus Pius ke-7 meresmikan sebagai pesta wajib untuk dirayakan di seluruh gereja. Pada tahun 1913, Paus Pius ke-10 menetapkan tanggal baru untuk peringatan 7 Kedukaan Maria ini sehari setelah Hari Raya Salib Suci, yaitu pada tanggal 15 September dan bertahan hingga sekarang. Juga pada setiap hari Jumat sebelum hari Minggu Palma atau seminggu sebelum hari Jumat Agung dalam Minggu Sengsara Tuhan Yesus. Ketujuh kesedihan ini berbeda dengan 5 peristiwa duka dalam doa rosario pada umumnya. Dan inilah yang dimaksud dengan ketujuh kedukaan Santa Maria yang kita bicarakan tadi di awal. Sampai jumpa di postingan berikutnya di mana ada keunikan di Gereja Pandu ini yang tidak ditemukan pada gereja-gereja lainnya. Mari ikuti postingan berikutnya. Sampai jumpa di postingan yang akan datang. Salam kebun doa, Tuhan memberkati kita semua. Amin.